Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Tetap semangat kan? Ya. Alhamdulillah ya. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran kali ini meskipun masih lewat daring ya. Tak bosan-bosan Pak Kasna mengingatkan supaya kita tetap selalu sehat, selalu semangat mengikuti daring ini ya. Mungkin bukan kemauan kita tetapi memang ini yang harus kita lakukan ya. Pada kesempatan hari ini Pak Kasino akan menerangkan tentang IPA, yaitu tentang bunyi ya, yang di dalamnya antara lain ada apa sih bunyi itu, kemudian bagaimana cara terjadinya bunyi, kemudian bagaimana bunyi itu kita bisa dengar dan sebagainya. Nah, untuk lebih lanjutnya, marilah kita simak animasi berikut ini. Halo teman-teman, selamat datang di CD Pembelajaran Interaktif. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang bunyi. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan energi bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar beserta sifat-sifatnya dan menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik. Kliklah icon-icon yang nampak untuk melihat materinya. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan bunyi? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita lakukan percobaan. Siapkan sebuah lonceng dan sebuah pensil. Langkah kerjanya yaitu ambillah pensil, kemudian pukullah lonceng dengan menggunakan pensil tersebut. Setelah itu, sentuh lonceng itu dengan perlahan. Nah, apa yang kamu rasakan dengan jari-jarimu? Coba lagi yuk di halaman berikutnya. Siapkan sebuah garpu tala, pensil, dan bejana yang berisi air. Langkah kerjanya yaitu 1. Ambillah garpu tala dan pensil. 2. Pukullah garpu tala itu dengan menggunakan pensil. Dapatkah kamu melihat ujung garpu tala itu bergetar? Jika tidak, masukkan garpu tala ke dalam air sesaat setelah kamu pukul. Apa yang kamu lihat? Kliklah tombol kesimpulan untuk melihat penjelasannya. Ada 3 syarat agar bunyi dapat didengar, yaitu 1. Adanya sumber bunyi. 2. Adanya zat perantara, bisa berupa zat cair, padat, dan gas. 3. Adanya penerima bunyi atau alat pendengar yang baik. Seperti yang kita ketahui pada bahasan sebelumnya, bahwa bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Itu berarti sumber bunyi berasal dari getaran. Ayo kita coba lakukan percobaan sekali lagi. Siapkan kotak sepatu, kaleng, dan karet gelang. Langkah kerjanya, lubangi kotak sepatu dan kaleng. Potonglah karet gelang dan ikatkan pada lubang. Untuk mengujinya, cobalah petikkan karet itu dengan telunjukmu. Apakah terdengar bunyi yang berasal dari karet tersebut? Untuk mengetahui sumber bunyi pada
antara 20 sampai 20.000 Hz atau yang disebut audiosonik. Bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz disebut ultrasonik. Hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar. Sementara itu, bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz disebut infrasonik. Hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah anjing dan jangkrik. Tahukah kamu, bunyi dapat terdengar oleh kita karena adanya zat perantara. Tanpa zat perantara tersebut, bunyi tidak dapat terdengar. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Rambatan bunyi paling cepat terjadi melalui zat padat loh. Untuk membuktikannya, kita lakukan permainan sederhana yuk. Siapkan dulu kaleng bekas sebanyak 2 buah dan benang sebanyak 5 meter. Langkah kerjanya: pertama, lubangilah kaleng bekas di bagian tengah sebesar benang yang digunakan. Kedua, hubungkan kedua kaleng itu dengan benang, kemudian rentangkan. Ujilah alat komunikasi sederhana ini dengan bercakap-cakap dengan temanmu melalui kaleng bekas tersebut. Zat cair juga dapat dijadikan sebagai zat perantara bunyi loh. Rambatan bunyi dalam zat cair lebih baik dibandingkan dengan rambatan bunyi melalui udara. Kita buktikan yuk melalui kegiatan berikut. Siapkanlah ember berisi air dan sebuah palu. Caranya, tempelkanlah salah satu telingamu ke permukaan air. Kemudian, ketuk-ketuklah dinding ember sebelah bawah. Klik palu untuk mengetuk ember. Bagaimana suaranya? Pada kegiatan ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Sebagian besar bunyi merambat melalui udara. Untuk membuktikan perambatan bunyi melalui udara, lakukanlah permainan berikut. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 orang. Salah seorang di antaranya matanya ditutup dengan kain. Kemudian, suruhlah salah satu temanmu yang matanya tidak ditutup memanggil nama temanmu yang matanya ditutup. Mintalah temanmu yang matanya ditutup untuk mencari letak orang yang memanggil dan menyebutkan siapa namanya. Lakukanlah berkali-kali secara bergiliran. Untuk mencobanya melalui animasi, kliklah orang yang matanya tidak ditutup. Eko, aku di sini. Kamu Ujang. Eko, aku di sini. Kamu Rita. Eko, aku di sini. Kamu Rudi. Teman-teman tahu nggak? Bunyi itu ternyata dapat dipantulkan dan diserap loh. Gelombang bunyi dipantulkan oleh permukaan yang keras seperti tembok. Ada 2 macam pantulan bunyi, yaitu gaung dan gema. Kliklah masing-masing gambar untuk melihat pengertian gaung atau gema. Dipantulkan, bunyi juga dapat diserap loh. Untuk menyerap pantulan, maka benda keras harus dilapisi dengan benda lunak. Kita buktikan yuk melalui percobaan berikut. Pertama-tama, siapkan alat dan bahannya, seperti karton, kain, dan lem kertas. Langkah kerjanya: pertama, letakkan kain di atas karton. Lemlah kain tersebut supaya tidak terlepas. Kedua, gulunglah karton itu bersama kain. Pastikan kain berada di bagian dalam. Dan yang ketiga, lemlah karton sehingga gulungan tersebut tidak mudah terbuka.
tanpa menggunakan gulungan terlebih dahulu. Selanjutnya, berteriak menggunakan gulungan tersebut. Kliklah gambar orang untuk melihat hasilnya. Bagaimana anak-anakku dengan animasi tadi? Ya, cukup menarik bukan? Ya, tentu saja bukan hanya menariknya, tapi Pak Kasno berharap dengan animasi itu kalian dapat memahami tentang materi kita pada hari ini. Ya. Jadi bagaimana itu bunyi terbentuk, bagaimana syarat bunyi bisa didengarkan, bagaimana bunyi itu bisa bisa merambat dan sebagainya. Ya. Demikianlah pemaparan pelajaran IPA pada hari ini. Ya, tetap pesan Pak Kasino, jangan lupa sholat 5 waktu, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, kemudian tetap jaga kesehatan. Ya, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.